Halo adik-adik, Shalom. Kakak senang banget nih bisa kembali ngebawain firman Tuhan untuk adik-adik semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis dan buat diri nyaman agar kita bisa fokus untuk belajar firman Tuhan. Dan kalau bisa adik-adik nggak melakukan aktivitas lain ya, supaya tetap fokus. Oke? Adik-adik, misalnya nih ya, adik-adik tiba-tiba dapat anugerah atau pemberian istimewa dari seorang pemimpin kerajaan di satu negara. Katakanlah negaranya adalah Inggris. Jadi Inggris kan negara kerajaan nih. Nah, adik-adik dapat anugerah dari pemimpin kerajaan, entah itu rajanya atau ratu Inggris. Anugerah itu adalah adik-adik dapat kesempatan untuk menjadi seorang anak raja. Wah, pasti enak banget kan? Bayangin aja, jadi anak raja. Bisa jadi pewaris tahta loh nanti, kemungkinan besar. Tapi paling enggak jadi anggota keluarga kerajaan. Wah, pasti enak banget dong kalau tiba-tiba adik-adik dapat anugerah itu, dapat anugerah untuk menjadi anak raja di satu kerajaan. Wah, pasti senang banget dong. Tapi gini adik-adik, kakak mau kasih tahu satu hal nih. Kalau seseorang misalnya terpilih sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi dia nggak menaati aturan kerajaan, dia nggak hidup sesuai dengan cara hidup anggota keluarga kerajaan, rasanya percuma banget adik-adik. Yang ada malah dia bikin malu kan. Nah adik-adik, jadi hidup sebagai anggota keluarga kerajaan itu nggak mudah. Seseorang yang terpilih sebagai anggota keluarga kerajaan harus belajar tata cara hidup di dalam kerajaan, tata cara hidup di dalam istana. Mungkin mulai dari aktivitas setelah bangun tidur, terus cara makan, dan yang lainnya. Kakak nggak tahu pasti sih ya. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Allah. Gini ya adik-adik ya, setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, terus mati di kayu salib menebus dosa kita semua, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, kita semua punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Raja yang Maha Kuasa, Raja alam semesta. Caranya ya dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 bilang gini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Enak kan? Enak banget adik-adik. Kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Wah, itu sih kesempatan yang berharga adik-adik. Kita menjadi sangat istimewa adik-adik. Kita menjadi orang yang istimewa. Tapi nggak mudah adik-adik. Kayak contoh tentang kerajaan yang tadi kakak sebutkan. Kita pun sebagai orang-orang yang punya kesempatan menjadi anak-anak Allah, harus belajar cara hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Kita harus belajar bagaimana hidup anak Allah yang sesungguhnya. Gitu adik-adik. Kalau kita hidupnya sembarangan, kita hidupnya suka-suka kita sendiri, kita ceroboh, sembarangan berkata-kata, sembarangan bertindak, kita malah bikin malu Tuhan. Nanti orang-orang akan menilai, wah orang Kristen ternyata hidupnya gitu ya, sembarangan ya. Nah kan kalau udah kayak gitu kan, kita jadi bikin malu Tuhan. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, tapi kitanya harus belajar cara hidup yang pantas dong untuk menjadi anak-anak Allah. Kita harus belajar bagaimana hidup sepantasnya anak-anak Allah. Dan kerennya nih, Allah sendiri yang kasih teladan gimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Allah kasih teladan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 bilang gini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi gini adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan atau patokan supaya kita bisa belajar bagaimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu karena Allah sendiri yang ngasih teladan ke kita melalui Tuhan Yesus Kristus soal bagaimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Maksudnya bukan berarti kita rambutnya harus gondrong lalu pakai jubah panjang. Bukan gitu ya. Maksudnya gini adik-adik, hidup kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, untuk bisa tahu maunya Tuhan, mau gak mau ya kita harus belajar firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu atau renungan harian audio yang sudah guru sekolah minggu sediakan. Itu semua bisa membantu adik-adik untuk mengerti maunya Tuhan. Nah, kalau kita belajar mengerti maunya Tuhan, maka kita akan jadi orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Jadi orang yang nggak jutek sama orang tua, nggak ketus sama orang tua. Jadi orang yang nggak pendendam. Jadi orang yang nggak iri sama orang lain. Jadi orang yang mudah mengucap syukur, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, kakak ulangi lagi nih ya, sekali lagi ya. Untuk kita bisa mengerti maunya Tuhan, ya mau gak mau ya kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, lalu mendengarkan pelajaran di sekolah minggu, pelajaran firman Tuhan. Bukan semata-mata supaya kita dapat nilai di sekolah minggu, supaya kita bisa kasih ke guru agama di sekolah. Bukan adik-adik. Tapi supaya kita hidupnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita diajarkan memiliki hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Begitu adik-adik. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus nih melalui hari Natal. Nah, kakak mau kasih tahu sesuatu nih. Ayo kita sama-sama memperingati Natal dengan istimewa. Ini bukan soal hadiah, bukan soal pesta-pesta, bukan ya. Ini soal sikap hati kita. Biarlah melalui Natal kali ini, melalui Natal tahun ini, kita boleh sama-sama mengingat bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk memberikan teladan bagi kita. Bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana hidup dengan pantas sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus mengikuti teladannya. Tadi kakak bilang, kita harus belajar firman Tuhan, harus rajin mendengarkan firman Tuhan, harus rajin belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu dan melalui banyak hal. Dan jangan lupa, kita juga harus menyediakan diri untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita. Apa yang kurang dari diri kita, apa kebiasaan buruk kita, apa karakter buruk kita. Nah, semua yang kita nilai buruk, ayo kita sama-sama tinggalkan supaya kita bisa kasih kado spesial kepada Tuhan di hari kelahirannya ini. Oke? Nah, demikian tadi firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Tapi sebelum berdoa, kakak mau ajak adik-adik, yang mau aja, kakak mau ajak adik-adik siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersama dengan kakak, taruh tangan kanan di dada, lalu kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Doa akan dipimpin oleh kakak. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa ikuti kakak berdoa. Oke? Sudah, tangannya ditaruh di dada dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pemimpin atas hidup kami. Jadilah pembimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kayak kakak bilang tadi,
kita harus belajar bagaimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Ya, belajarnya melalui kebenaran firman Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi sekarang kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar, kami harus mengikuti teladan-Mu. Apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan atas kami. Kami mohon supaya Engkau berikan kami kemampuan untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi mau-Mu saat kami belajar firman Tuhan, saat kami mendengarkan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami mohon supaya Tuhan berkati kedua orang tua kami dan memberkati juga keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat hafalan diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Oke? Yohanes 14 ayat 6. Oke, sekian dari kakak. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat ya. Jangan lupa untuk bahagia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye.